Karena satu dia mah nggak pamrih orangnya Pak. Kalau memberi selalu senyap. Iya senyap. Nah itu kekurangan beliau. Kalau lainnya kan senang ditonton Pak. Halo kawan muda, kita ketemu lagi di Ngobsdul. Kali ini narasumber kita seorang prajurit sejati ya. Beliau sekarang sudah berumur sekitar 72 tahun. Nama beliau Slamet Pujiwarna. Tepatnya Sersan II Purnawirawan Slamet Pujiwarna. Kita akan banyak ngobrol dengan beliau. Beliau ini saksi hidup banyak dan sempat beberapa lama berinteraksi intens dengan Pak Prabowo Subianto, terutama ketika di Timor Timur. Selamat pagi Pak Slamet. Apa kabar? Selamat pagi, baik-baik Bapak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini wajah segar. Siap. Badan tetap tegak gitu Pak. Iya. Amin. Sekarang kegiatannya apa Pak? Untuk kegiatan sekarang Pak, jujur aja ya. Saya awali dengan kalimat jujur. Sebab jujur ini akan dibawa ke akhirat ya Pak ya. Oke. Jadi untuk Kalau bahasa anak sekarang tuh anti hoax gitu Pak. Pertanyaan Bapak kami jawab sesuai dengan apa yang saya lakukan Pak. Untuk kegiatan saat itu kami ditawarin Pak. Oke. Sama beliau yaitu yang posisinya ada di Pacuan Kuda Tapos untuk mengawasi makanan-makanan kuda. Kami di bidang pembelanjaan saat itu, tapi kami tolak. Apakah tidak salah kalau kami diajak ke bergabung dengan Pacuan Kuda? Karena posisi saya kan Pak, daya ingat saya sudah 100% udah kabur. Daya dengar juga udah menurun lah ya. Menurun mata. Itulah alasan kami untuk menolak. Jadi untuk pertanyaan Bapak yang tadi tanyakan, untuk sekarang ini nyampe saya 12 tahun Pak, hanya miara lele. Itu aja. Mau tanya tadi itu beliau itu maksudnya siapa Pak? Ngajak Bapak itu? Stafnya Bapak Prabowo. Oke. Stafnya. Oke. Iya. Jadi bukan menolak ya Pak, tapi saya tidak siap. Kata menolak terlalu tajam, nanti beliau nggak nyaman juga mendengarnya. Jadi sekarang sibuk dengan lele, peternakan. Satu lele, yang kedua yang ada yang lebih penting memantau kesehatan istri saya Pak. Karena di hidup kami hanya berdua di sini. Iya. Karena anak-anak udah keluar semuanya Pak. Kenapa kami harus pantau? Ya karena terkait dengan jantung. Iya. Nah itu alasan kami tidak dapat meninggalkan. Kalaupun kami keluar rumah selalu saya kasih tulisan, Mak, saya ke Empang, kalau enggak ke Cikema. Saya taruh biar diketahui posisi tetangga. di mana. Oh tetangga. Oke. Karena di rumah ini kan kami hanya berdua. Jadi berbeda sekali ya kegiatan Bapak sehari-hari. Yang dulunya Bapak seorang kopral. Betul, kopral kepala Pak. Kopral kepala. Dilengkapi dengan kepala Pak. Nanti kopral itu ada kopral 2, kopral 1, terakhir kopral kepala. Setaraf dengan Wadanru, Wakil Komandan Regu. Wadanru ya. Nah di batalion. Di batalion. 328. Siap. Tugasnya apa Pak? Saya ditugaskan sama beliau sebagai spion Pak. PKL, petugas keamanan luar. Itu setaraf dengan intelijen, namun berlaku untuk di batalion saja, ngawasi anggota batalion. Tapi juga tamsak Pak ya, tamtama masak Pak ya. Nah itu sesudah menjabat, tasak dulu, baru dulu. loncat ke tamtama penyelidik. Ya, tasak, Talidik. baru tamtama penyelidik. Ya. Kan kita baca di bukunya Pak Prabowo Subianto ya Pak ya. Ada cerita tentang Bapak. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Nah, coba ini juga alam ya Pak.
Alam, jawaban ini saya berikan secara alam. Kenapa alam? Seorang Prabowo tidak mungkin, Pak, memberikan suatu hadiah buat cucu kami kalau tanpa tujuan dan alasan. Yeah. Kalaupun saya ingin didengar sama beliau nih ucapan saya, karena saya asli dari hati nih, Pak. Kalaupun tentang penebangan pohon dan terbit itu tidak serta-merta diberikan sesuatu hadiah. Kalau tidak ada jejak rekamnya. Pasti kami dibaca, intinya saya amati 4 kali tugas ini bisa selamat tuh apa sih ilmunya. Saya yakin beliau akan meraba ke arah sana. Lain-lainnya ribuan pada gugur semua. Oh, itu setelah melewati ini juga penugasan ke Timur waktu itu, Pak ya. Kalau saya rasakan ke arah sana tuh. Kalaupun itu penebangan pohon nanti terkait dengan sepanjang benar jangan pernah takut. Saya paham tuh. Jadi artinya gini, Pak. Seorang kopral bisa mendebat kepada seorang perwira. Itu kan. Pangkatnya apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu waktu itu. Saya kopral. Enggak, Pak Prabowo? Pak Prabowo mayor. Mayor. Tetapi kami ditanya sama beliau. Danyon ya posisinya waktu itu? Ya. Kami habis lari nih, Pak, ke Semaptaan. Udah gitu kita duduk santai dekat tiang bendera dengan Pak Musliman namanya. Sekarang udah ada di Yogyakarta. Beliau kan lewat bulak-balik. Pral, ini nggak panggil nama saat itu. Siap komandan. Menurutmu bagaimana tuh? Pohon-pohon itu ditebangin. Saya debat, padahal saya sadar itu atasan. Tapi saya punya dasar sepanjang benar, kenapa harus takut? Kalaupun kalah di dalam aturan manusia, saya nggak takut, Pak. Tetapi Tuhan yang tahu isi hati saya. Oke, Bapak jawab apa waktu itu? Nah, jangan komandan. Kok bisa begitu? Saya dijebak juga, kok bisa begitu? Ini kan rindang gelap itu. Nggak bisa komandan. Ini ketika ada perlombaan lari ke Semaptaan, ibu-ibu pada main poli untuk berteduh komandan. Satu, dan kami saat itu ikut menanam pohon ini. Berpikir panjang lebar. Akhirnya dipanggillah itu wakilnya Pak Munir atau siapa. Meeting. Perwira lain akhirnya terjebak oleh pertanyaan Pak Bowo. Kok seorang kopral punya pendirian begitu kuat, saya bingung katanya. Bingung. Menurut kamu harus ditebang, Kok kenapa itu si kopral bisa punya pendirian seperti itu? Dia dimarahin semua perwira tuh saat itu, Pak. Karena menurut beliau pun pendapat Bapak benar. Ya. Setuju. Ya. Dan Bapak menyampaikan itu karena merasa benar, berani karena benar. Betul. Itu nilai itu yang Bapak pegang ya. Betul, Pak. Luar biasa ya kawan muda. Seorang kopral. Itu waktu itu kopral kepala? Belum, kopral 1. Seorang kopral 1 berani ngasih pendapat yang berbeda ke komandannya di situ. Danyon ya waktu itu Pak Prabowo. Sementara perwira lain mungkin agak ragu untuk ngasih pendapat sebenarnya mungkin ya Pak ya. Tapi mungkin karena Bapak tadi berpegang pada prinsip sepanjang benar. Iya. Kenapa harus takut? Kalaupun patuh dan taat itu kan ciptaan manusia, Pak. Tetapi niat kami adalah menyelamatkan, itu aja, Pak. Dan ternyata itu diapresiasi oleh Pak Prabowo. Nggak nyangka nggak begitu Bapak dulu, Pak? Tidak, Pak. Karena punya hati aja, Pak. Kenapa punya hati? Saya merasa nanam, Pak, dari usia segini nyampe dewasa. Dan itu dinikmati sekali sama ibu-ibu tuh pada berteduh, Pak. Habis ke Semaptaan pada ngumpul, aduh indah banget. Sambil minum-minum itu kan beliau suka nyajikan bubur kacang, Pak. Dengan bubur kacang hijau? Susu murni juga. Dari dulu memang gitu? Dari dulu, Pak. Saya bukan mengada-ada ya, Pak ya. Memang faktanya seperti itu dan kami bertanggung jawab, Pak. Apa yang Bapak tanyakan kami jawab, saya bertanggung jawab. Ya, jadi asli itu, Pak. Saya dengar-dengar juga katanya di
Batalion 328 itu ya orang-orang prajurit merasa happy Pak. Karena keperluan pribadi atau kesejahteraan mereka sangat diperhatikan oleh Pak Prabowo. Dari susu apa namanya Sinta atau apa itu udah keluarga pun dipenuhi Pak itu. Ya kesejahteraannya. Karena takut terganggu mengambil dari gaji. Saya tahu. Jadi betul pertanyaan Bapak itu tadi, kalimat happy itu benar Pak. Lanjut Pak. Kayak gitu ya Pak ya. Semuanya diperhatikan. Ya. Contohnya apa Pak? Selain soal makanan tadi atau susu, Ya. perumahan atau apa gimana Pak? Nah selebihnya Pak, terutama pakaian dinas Pak. Oke. Dia ngerekrut dari Pindad kalau nggak salah. Dari Pindad. Namanya PDL loreng, sepatu, PDH, sikat sepatu, kemudian semir. Itu dilengkapi Pak. Sabun mandi, odol. Tidak terlepas dari rangsel gendong. Karena kemanapun pergi prajurit kami harus sehat. Prinsipnya begitu Pak. Tuh, jadi itu yang Bapak pertanyakan kami jawab. Ya kebetulan anak kami terlibat juga, maksudnya itu ikut menikmati kesejahteraannya Pak. Itu untuk semua prajurit di situ kayak begitu diperlakukan? Semua satu batalion full. Nah, ketika dia inspeksi Pak, ya Allah prajurit kami tidur kayak pindang begini. Akhirnya itu Pak, diberi rumah satu bujangan tuh. Maksudnya inventaris Pak. Nggak boleh tinggal lagi kayak ikan pindang. Jadi bentuknya rumah? Ya. Bentuknya kayak rumah gitu Pak? Rumah, cuma tipe 21 Pak. Mewah Pak. Rumah mewah. Kapan-kapan Pak kalau kita jumpa, kita jalan-jalan di dalam sana. Rumah mewah. Luar Pak. biasa ya. Udah lengkap dengan listrik dan ini udah lengkap. Iya, iya. Nah itu waktu di batalion. Betul. Terus saya dengar juga Bapak juga ada penugasan juga ke Timur-Timur. Siap, betul. Itu ketemu lagi dengan Pak Prabowo di sana Pak? Ya, ketemuannya itu karena surat perintah daripada Panglima Pak. Bahwa 328 yang dikomandai oleh Bapak Prabowo diberangkatkan ke Timor Leste. Jadi kami hanya mendampingi beliau ini karena surat perintah Pak dari Panglima tertinggi. Tahun berapa itu Pak kalau yang itu? 80 Pak, karena 83 saya di Irian. 83 di Irian, nah, sebelum itu ya, jadi 80-an lah kira-kira ya. 80-an. Oke. Apa yang paling berkesan sama Bapak selamat waktu penugasan di Timor Timur itu Pak? Disiplin jujur, dimanapun berada Pak. Bisa diterapkan di rumah tangga, di lingkungan, di peperangan. Itu modalnya disiplin jujur. Itu yang ditanamkan komandan? Betul. Itu napasku Pak. Iya, tanpa disiplin saya tidak punya napas. Artinya mati. Bukan mati nyawa yang melayang, tapi mati rasa. Karena udah terbiasa Pak. Iya, udah terbiasa. Saya nggak pernah malu Pak. Jalan di kampung ini, nemu kuntung rokok saya kantongin. Saya sebel lihat plastik-plastik begitu berantakan, sebel gitu Pak. Itu kebiasaan saya Pak. Itu tertanam sejak si Tamtama gitu Pak ya? Iya, itu nggak pernah luntur Pak. Nggak pernah luntur. Oke. Terus Pak, ketika di Timor Timur, Bapak juga punya kesan apa terhadap Pak Prabowo Subianto Pak? Yang nilai-nilainya itu bisa mungkin buat teman-teman muda kita, kawan-kawan muda kita bisa dapatkan gitu Pak. Kembali tentang kalimat disiplin lagi ya Pak ya. Kita akan kalah perang ketika kita tidak mematuhi disiplin. Akan kalah perang. Seperti begini Pak. Kamu selamat, siapa yang merintah kamu merokok? Tengok ke belakang. Satu kompi hancur temanmu gara-gara asap rokok. Contohnya seperti itu Pak. Yang terkesan itu Pak. Diam-diam kami pelajari jejak rekam ini dari tentara mana nih. Sepanjang sejarah baru diterapkan di Indonesia. Oh jadi waktu pasukan di hutan ketika beroperasi
Itu soal rokok, soal itu juga jadi sesuatu yang penting diperhatikan. Masya Allah Pak, itu modal utama Pak. Oke. Bisa diceritain Pak kehidupan waktu dalam penugasan itu ya di hutan gitu, seperti apa sih Pak? Nah, pertanyaan Bapak kami jawab sesuai dengan apa yang saya hadapi Pak ya. Iya. Kembali awalnya kita buka dengan kata disiplin. Hmm. Nah, otomatis di dalamnya kata disiplin itu tadi Pak, bunyi-bunyian, bau-bauan, suara itu harus dikunci bibir kita tuh untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah saat itu diterapkan kita banyak pertanyaan, kita terkejut Pak. Aduh Pak Bowo kok nggak boleh bikin bipak, padahal hujan lebat begini-begini. Justru yang dinantikan adalah hujan lebat itu. Karena Mereka musuh itu akan berteduh dan akan teriak-teriak. Kita nggak sadar saat itu Pak, udah rebah aja di batu. Bonor udah gitu dengar suara-suara. Hujan botliu, lalai, kita pergi, kita ketahuan nggak ya lewat beginilah. Tapal kuda. tutup. Ya iya, sergap jalan-jalan juga di situ Pak. Itu yang sangat terkesan. Nah kalau buat masak gitu misalnya Pak, itu gimana nyalain api atau dulu parafin kan? Jadi sudah diprogram Pak. Artinya di Jakarta ini sebelum berangkat ke timur atau ke penugasan sudah dicetak sagu bentuknya segini. Warnanya merah coklat. Sagu cuma udah dicetak di Jakarta. Ikan asin udah dimasak di Jakarta. Kalau darurat makan akar bambu yang muda. Itu perpaduannya dengan ikan asin. Dan tidak akan menimbulkan bunyi-bunyian. Nah rebung kan mudah Pak. Bisa digini pakai sangkur pelan-pelan. Udah kita kunyah aja. Oh gitu ya. Nah, terus bukan yang kedua. Tebang begitu prak-prak kedengeran ya. Itu pun gak semua di jejaknya harus ditutup lagi. Oke. Kemudian tentang sedotan ini Pak, pertanyaan Bapak terkait dengan sagu untuk bertahan hidup. Yaitu kantong, itu semua prajurit sudah siap kantong plastik ukuran 1 kilo. Sagu tersebut dimasukin, ya dikasih air. Nanti ada cerita air juga Pak. Udah kasih air, dililitin, digoyang Pak. Itu pun tidak sembarang digini-gini, harus ngumpet di alang-alang. Otomatis cair Pak, baru kita sedot. Tuh cara bertahan hidup di hutan. Jadi nggak ada proses masak, api nyala, atau itu kalau parafin kan bau ya Pak ya? Betul. Parafin itu Tahu. kayak balok, kayak kotak Kayak ini, gitu. kayak Kalau lilin. dulu ya kayak lilin. Dulu bahan bakar tuh, nyalain Pengalaman api juga. pakai gituan. Tapi baunya keras. Keras. Oke. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi tentang ya Pak, bagaimana makan, bagaimana nyalakan api. Tidak akan pernah ada api, karena udah diprogram di Jakarta. Memang menderita Pak. Oke. Tadi Bapak singgung tentang gimana kekuatan lemesnya. Pasti lemes. Oke. Orang tentara Indonesia belum pernah menemukan perang Vietnam. Saya tahu ini Vietnam Pak, sagu ini. Awalnya loyo. Nggak ada tenaga, tapi apa boleh buat. Ini tugas mulia, jangan kamu sia-siakan. Memang tanpa menderita kita nggak bangga, jujur aja Pak. Tanpa menderita kita nggak menang mungkin juga Pak. Ya iya Pak, apa artinya kita jauh-jauh ke negeri orang kalau hanya untuk pindah tidur. Kita harus punya, juga harus punya pendirian sebagai seorang prajurit Pak. Jangan seorang prajurit hanya sebagai alat untuk mencari uang di luar, itu dunia akhirat dosanya tuh prajurit begitu tuh. Saya lihat Pak di PT-PT, waduh kok nggak malu nih orang pakai loreng di. Hati saya malu Pak, malu. Berikanlah kesempatan rakyat kita untuk jadi satpam. Ya iya, kok ya, banyak saya amati Pak anak-anak. Gitu. Nah pengalaman tempur di Timur Timur itu dan kemudian juga
tentu ketemu dengan Pak Prabowo di sana. Dengan Pak Prabowo di sana itu gimana perasaan Bapak atau penilaian Bapak terhadap beliau? Kita pengen tahu nih seperti apa. Mungkin tadi soal cara makan atau sagu itu dari beliau. Ide Instruksi. dari beliau. Saya hubungkan dengan Vietnam. Enggak asumsi saya yang diterapkan di TNI ini enggak dari Vietnam gitu karena unik dan belum pernah terjadi. Tentara yang mana sih Pak yang tahan hujan, tahan panas? Iya, kok ini dilarang hujan lebat apa adanya, tiara biasa, tapi baru sadar saya, astagfirullahaladzim, inilah gunanya disiplin. Ya kita akhirnya menang perang Pak, sampai sekarang bisa ngobrol sama Bapak. Karena disiplin saya itu tadi. Teman-teman saya yang mentalnya udah KO, udah di sana kan nggak ada Pak dihormati bendera itu, yang ada ketika tertembak, toto palang-alang, udah tinggal di perengan di mana, karena keadaan yang nggak mendukung. Iya. Itu. Alhamdulillah kami bisa pulang, bisa ketemu bapak-bapak, ini anugerah Tuhan juga. Di waktu di Timur Timur itu Bapak kan ya di lapangan lah ya, di medan tempur ya. Iya. Saya mau tahu Pak, seperti apa sih Pak Prabowo itu orangnya Pak? Yang sepanjang Pak Slamet lihat, dengar sendiri langsung gitu Pak. Saya jawab, hanya 3 poin Pak yang dapat kami rasakan. Disiplin, jujur, sosial yang nggak terduga. Sosialnya Pak. Sifat sosialnya. Itu yang nggak terduga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat itu ada murid kami, boroknya tuh nyampe, wah Pak, itu kan murid sekolah? Iya, susah rumah sakit. Oke. Pada akhirnya kami secara rahasia ngontek beliau, ada murid kami yang bernama ini mohon petunjuk. Didatangin dokter secara rahasia, nyampe sembuhnya itu Pak, koreng itu yang di hati saya, ya Allah ya Tuhan, begitu mulianya. Padahal kalau orang sepindah kan jijik Pak, kayak busuk kayak apa, karena itu terkait dengan kutu babi. Awalnya kutu babi. Ngomong-ngomong soal murid, maaf ya. Yuk. Kenapa ada ini cerita tentang murid? Bapak ngajar di situ? Ngajar. Iya. Okay. Ya tadi secara tidak resmi udah kami jawab ya Pak. Tapi secara resmi ya Bapulket itu tadi Pak. Penyusupan. Nyamar jadi seorang guru. Seorang guru tidak asal hanya badan doang yang hadir. Kamu akan dituntut oleh tanggung jawab. Otomatis dengan keyakinan yaitu agama, budaya, bahasa. Kita hormati. Nah, itu nanti akan terkait kena dampak Pak, mereka Pak guru baik sekali, ini akhirnya bocor lah, ini ada ini. Itu sekolahnya di hutan, di daerah, di desa kecil atau di mana? Desa kecil Pak, namanya Desa Patulia, desa. Ya di sana itu Pak seorang guru itu teramat sangat didewa-dewakan. Karena sedikit Pak ya? Satu sedikit, yang kedua ya dia itu sangat merindukan pendidikan. Merindukan banget Pak. Semuanya betapa girangnya gitu. Ada seorang guru di situ udah wah. Kalau kita tipe-tipe jiwa peminta apa namanya palawija itu kayak apa Pak? Dari anak-anak sekolah itu, Masya Allah. Gitu. Jadi tugas sesungguhnya kami ya kami sampaikan ke Bapak itu tadi, yaitu Bapulket itu, Badan Pengumpul Keterangan untuk kepentingan negara. Yeah. Ujung-ujungnya ke sana. Nah tentang anak murid itu tadi ya, kakinya korengan busuk gitu Iya. Pak ya. Itu Bapak yang sampaikan informasi itu ke beliau. Komandan Pak Prabowo. Iya. Terus Bapak kontak nih Pak Prabowo, kirim ada anak yang sakit. Berapa lama tuh Pak datang dokter itu Pak? Itu lumayan lama Pak, karena jangkauannya dari ibu kota Dili ke tempat kami mengajar cukup jauh itu. Puluhan jam, akhirnya ya pakai helikopter. Dokternya dibawa ke, ya beliau mungkin hanya mengendalikan jarak jauh aja. Nah kebetulan dokter itu masih teman saya namanya Karno.
Sekarang jadi Babinsa di Ciampea, Pak. Itu juga sama-sama begini, Pak. Satu paket. Saya diobati sama Pak Karno, sampai selesai sembuh. Berapa lama Bapak di tim-tim tadi itu? 13 bulan ya? 13 bulan, Pak. Setelah itu ada ketemu lagi Pak Prabowo di penugasan yang lain? Ada, Ya. cuma lewat pastor. Pastor kan keyakinan orang sana, Pak. Iya, Orang Amerika tuh, Pak. Perempuan 3. Ya sedikit-sedikit ngerti bahasa Inggris, Pak. Sedikit nggak menguasai, sedikit karena ya gaul dengan mereka. Iya. Bagaimana saya bisa bertanya kalau saya tidak punya dasar? Setidaknya what is your name? Ya ngobrol lah ya. Ya, what is your name? Oh, I know student book English. I am sorry. Dia paham, ya udah dia bawa penterjemah. Oh. Itu Pak Guru nanya gini. Oh, udah diterjemahkan sama pendamping dia. Saya bohongin, saya hanya ya singkat saya bilang nggak ikut kursus bahasa Inggris. Yes, I am understand. Thank you very much. Yes, I am understand. Ya udah, sama-sama salam, udah baru kita mengarah lagi ke arah keyakinan. Nah, pastor juga di sana Pak paling diseganin karena dianggap dewa itu menurut dia. Iya. Nah, itu kita butuhkan juga Pak untuk menggali juga. Itu Pak yang kami dapat seperti itu. Mungkin yang lain-lain silakan Bapak tanya. Kalau dapat kami jawab, kalau tidak kami lupa. Oh iya. Iya. 13 bulan di Timur. Terus balik lagi ke Jakarta. Iya. Pulang ke Jakarta karena masa tugasnya habis kan. Tugas habis gitu. Karena kalau lebih dari 13 bulan TNI ini gila semua Pak. Karena situasi di lapangan. Iya. Ingin rasanya melihat lampu aja hanya di hayalan Pak. Karena begitu sunyinya, begitu menderitanya di perengan-perengan gunung itu yang membuat mereka stres. Makanya jangan kaget Pak, ini cerita nyata ya. Di sana itu atasan itu nggak berlaku. Oke. Nggak berlakunya itu karena perut. Nah pernah terjadi Pak, tim saya kan udah 3 kali ke sana Pak. Ada seorang danton namanya Pak Kris. Sini Johana orang Garut. Siap danton. Coba peplesmu kamu buka. Udah. Kata si Johana, jangan banyak-banyak danton, ini sulit banget kitanya. Mungkin merasa enak ngalir di sini, kebablasan Pak. Habis. Wahnya ditembak itu Pak. Perples itu kayak kalau sekarang itu tumbler lah kalau anak muda. Apa ya Pak yang suka di sini air tuh? gitu. Itu Pak. Dari aluminium. Ya benar, itu fleksibel, bisa untuk kopi, masak kopi bisa juga. Jadi tingkat stres di situ tinggi di prajurit. Ya karena alam Pak, saya nggak menyalahkan mereka, alam. Tinggal kita cara membawanya, punya pendirian enggak. Karena dibekali sama Pak Prabowo, kamu berangkat dari Indonesia, berangkat ke negeri orang bukan untuk pindah tidur. Ingat tugasmu apa? Sederhana pertanyaannya. Tugasmu apa? Ya ngamankan negara, mau nggak mau nyawa pun saya berikan, kan begitu kalau bahasa terakhirnya Pak. Itu bahasa terakhir, nyawa pun saya berikan. Itu Pak kelebihan. Terus balik ke Jakarta, itu 3 kali penugasan ke tim-tim. Waktu itu bukan di bawah naungan beliau. Itu saya masih di 305 Pak. 305. Di 305 karena saya sebagai prajurit terbaik dalam mencari jejak. Hanya dari mulut ke mulut nyampe itu intern batalion. Disarankanlah di 328. Coba dicabut namanya Slamet tuh. Pratu masih merah 2 siapa. Dicabut aja ke Cilodong. Kita sebagai prajurit nggak berani bertanya Pak. Hanya surat perintah yang kami dapat. Siap, udah. Nggak tahu, suruh ngajar mencari jejak, yaitu tempatnya di Gunung Salak. Waduh, mati. Udah medannya kayak begitu. Nah itu saya Pak yang mandu mencari jejak, nyampe ke tingkat Tangkuban Perahu, jalan kaki, Bandung. Coba.
Ya dekat lah segitu. Dekat segitu Dari ya? Ciampea ke sana dekat. Oke. Nyampe ke arah sana. Heeh. Mencari jejak. Ya alhamdulillah berhasil. Akhirnya dikumpulkan di aula. Allah. Coba berikan apa yang kamu alami di penugasan, kata beliau Pak Prabowo. Itu sengaja kumpul di aula. Ya itu disiplin itu tadi, jangan pernah ngeluh, siap berkorban. Kalau sudah teken jadi TNI, begitu Pak. Jangan bicara tentang kaya dan miskin. Iya. Jangan, jauhin dah kata-kata itu. Ngopi dulu gitu Pak. Penugasan di tim-tim itu, ternyata Bapak juga seorang sniper katanya Pak. Ya, sniper Pak. Itu ceritanya gimana jadi sniper Nah, Pak? kalau untuk sniper nanti fungsinya Pak sangat luas. Nah, luasnya itu pasti lari kepada negara-negara juga. Iya. Intinya mah Pak, khusus sniper itu untuk mengamankan salah satu misalnya presiden atau wakil presiden, dan itu orang banyak yang nggak mengetahui siapa dia. Tetapi kita sebagai yang terlatih, kita bisa menanamkan harus kemana saya berbuat dan di mana. Itu udah kita pelajari, namanya PKT PKM. Apa tuh? PKT PKM pertimbangan keadaan medan, itu udah harus menguasai. Menguntungkan kan ini di tingkat ini. Makanya kalau di Amerika kan tahu-tahu ya karena sniper itu Pak. Iya. Nah kalau Bapak di operasi ya ketika di hutan itu berapa, kekuatannya berapa orang biasanya tuh Pak? Satu regu atau berapa regu atau gimana tuh Pak? Ya, untuk itu awalnya kan berjumlah di 800 satu batalion ya Pak. 800 nih awalnya. Iya. Terus? Dipecah lagi jadi kompi-kompi ABCD, Delta, macam-macam alfa itu ini. Dari kompi dipecah lagi, jadi itu setidaknya 30 orang. Rata-rata 30 orang? 30, dipecah lagi ke daerah-daerah. 30 tim, itu namanya satu peleton Pak. Sebab tidak mungkin Pak dengan kekuatan besar dan ramai akan menimbulkan suara. Gaduh gitu ya? Gaduh ke arah sana biasanya. Jadi itu Pak. Nah Bapak posisi sniper? Sniper, ya. Berapa orang sniper dari satu? Itu tiap regu ada 3 Pak. Dari satu peleton itu 3. Namanya Porsepit, pencari jalan. Tapi mendukung nggak belakang saya? Kalau mendukung ya berbahaya. Gitu. Berbahaya. Kita udah mati-matian. Mereka ada yang duduk dulu karena lelah, itu nggak boleh Pak. Oh, jadi Bapak di depan nih? Di depan. Pemuka jalan? Iya. Itu tadi kemampuan cari jejak itu dapat di situ? Iya. Siapa yang ngajarin Pak? Ada Pak namanya Gumil, guru militer. Juga bisa juga didapat dari alam juga bisa. Tapi mayoritas kalau di Indonesia ini kan dari Gumil, guru militer. Itu dari sana Pak. Mungkin didasari oleh pengalaman atau teori-teori yang lain, mungkin coba dah saya terapkan di Indonesia begini mungkin. Tetap Pak ada kursusnya juga mencari jejak itu. Kayak gitu ya? Ada. Dan Bapak ahlinya? Ya alhamdulillah Pak. Matak Bapak lupat ke mana, benang ku urang. Caburu jejaknya. Jadi itu kelihatan tuh Pak ya, nih berapa orang, bisa ditebak gitu Pak ya? Bisa dikira-kira gitu bisa. Dari jejak gitu? Bisa. Berapa lama ngelewatinnya? Ya. Arahnya kemana? Ya, itu dari robohnya pohon-pohon yang masih hidup Pak. Artinya rebah. Seger atau kering. Atau sudah layu, ada 3. Kalau masih seger belum jauh itu musuh, kekuatan sekian orang. Dilihat dari jejak-jejak itu Pak. Diraba gini aja udah, kita udah bisa ngebaca. Oh belum jauh. Diraba gitu? Iya, ujungnya kita raba alang-alang, wah belum jauh ya. Kontak sama yang belakang, jaga jarak. Udah, jaga jarak ya. Juga dibantu oleh alam juga sih Pak, tidak serta-merta dari buku juga enggak. Ini juga soal ketelitian Pak ya berarti? Ya,
yaitu namanya getar naluri, Pak. Oke. Getar naluri. Ya, jangan kaget kalau saya bisa nebak seseorang itu karena getar naluri. Saya bukan dukun, bukan itu, tapi saya bisa menebak. Oh ini orang jujur nih, orang disiplin nih, bicaranya mengada-ada. Bisa saya nebak. Bisa kebaca tuh Pak ya? Kebaca. Nah ini satu lagi Pak. Udah sekian lama gitu ya, waktu berlalu gitu kan. Terus kemudian ternyata ketika ibu sakit, itu beliau datang lagi ngebantu. Itu gimana ceritanya Pak? Pak Bowo. Pak Prabowo gitu ya. Nah. Ketika ibu jantung ya kalau nggak salah. Iya, iya. Pas parah-parahnya Pak. Udah ngomong, udah ngaco saat itu. Mungkin dilaporkan ke beliau. Dilaporkan. Jadi beliau itu nggak lupa sama orang ya Pak Prabowo itu? Nggak bisa Pak. Jujurnya bukan saya ngebela beliau, enggak. Tapi aslinya itu seperti itu Pak. Apa yang pernah kami berikan dia seumur hidup tidak akan pernah lupa Pak. Sebaliknya apa yang kamu minta saya beri. Tetapi kan kita bukan tipe-tipe orang yang gimana ya Pak. Tetap menjaga gitu. Ya. Menjaga siapa diri saya. Coba, Pangsiun nggak gede nih tanya Nasa. Pak. Pangsiun berapa? Nggak puluhan juga. 2,4. Tapi hidup saya nyaman Pak. Nyaman. Iya. Bicara tentang kurang, bohong kalau nggak kurang. Iya. Kurang, tapi saya bahagia Pak. Lihat anak-anak pada sehat itu harta saya. Bukanlah jaminan setumpuk uang bagi saya nih Pak. Karena alam yang berbeda. Di usia saya itu butuh kesunyian, kedamaian. Itu aja Pak, makan sudah nggak enak. Ada yang lebih penting, ketika ada rezeki, cobalah sisihkan berapa persen yatim piatu. Dia ajarin Pak Bowo, sosial jangan lupa di negeri manapun kamu pegang teguh. Akan terkait dengan ini. Aduh ya Allah, ya Tuhan, mulia banget nih orang. Itu Pak. Nilai-nilai itu Bapak dapatkan juga dari Pak Prabowo ya, dan Pak pegang gitu Pak ya? Harus Pak. Kenapa harus? Dia seorang pemimpin bertanggung jawab dunia akhirat. Artinya kami simpulkan ini kan untuk penyelapan yang lebih besar Pak. Ilmu Pak Bowo yang diberikan. Cuma mohon izin Pak kami nyampaikan kalau tersinggung atau tidak tersinggung. Saya ingin gamblang obrolan nih Pak. Orang mayoritas melihat dari gerakan Pak Bowo itu siapa. Nggak akan yang bisa jawab kecuali yang terkait langsung. Ya saya bilang itu tadi, hatinya itu kayak buah manggis Pak. Biarpun kulitnya hitam tapi hatinya tuh mulia, manis, lembut. Itu saya ngarang sendiri bahasa itu Pak. Aduh iya ya Mak, beda jeung buah kadong-dong ya bilang. Lembut tapi dalamnya rungsep loba duri. Oh saya ngobrol iseng sambil ngehibur istri saya gara-gara telepon dari bapak. Iya. Hatinya kayak buah manggis mak beliau itu masuk surga. Amin. Walaupun di luar seperti itu hitam, keras. Nggak bisa Pak, karena bukan terlahir dari seorang ustadz. Lahirnya di hutan beliau ini. Jangan salah, bukan kita nggak menghormati agama. Agama nomor satu. Tapi dengan kepentingan yang berbeda harus berbuat seperti itu. Di bawah tegas wae kan bara relok dengan saya. Emangnya saya kan ngelihat televisi terus. Ya banyak pengkhianat dah. Cuma level saya kan diri saya ini siapa. Paling ya Allah ya mah karunia tentu hianati di ini. Tapi yakin kata saya Tuhan mendengar dan melihat isi hati beliau. Kayak pastor tubuh mah memang begitu Pak. Orang kayak gitu. Iya. Benar. Karena seorang pemimpin tanpa ketegasan gagal Pak. Gagal. Harus berani mengambil keputusan. Selama untuk kepentingan bangsa. Iya, bukan perorangan atau sekelompok. Iya, kalau saya amati ini dari debat itu aman Pak. Kalaupun beda pendapat tuh hak ya Pak ya. Hak, tetapi yang bisa membaca saya anak buahnya langsung. Saya berani Pak ngomong ke Pak Anies ke ini. Berani saya gamblang orang.
ke Pak Anies maupun ke Ganjar, asal direstui Pak Bowo. Paling bahasa saya kan bahasa tegas. Bapak ini siapa? Seluk-beluk beliau siapa yang tahu? Saya jawab begitu, Pak. Ya sekarang kan zamannya, masanya kampanye gitu ya. Iya. Menurut Pak Slamet, Pak Prabowo itu pantas nggak menjadi presiden Republik Indonesia, Pak? Pertanyaan itu saya jawab tegas dari hati ya Pak ya. Izin semuanya saya nyampaikan. Saya jawab tegas, pantas Pak. Pasti ada tujuan dan alasan. Tidak mungkin seorang Slamet hanya karena senang gitu ya. Ah pantas. Enggak. Pantas Pak, saya jawab. Tanya lagi apa Pak? Karena Pak pantas. Terima kasih. Karena kami langsung dapat merasakan Pak apa yang beliau berikan terhadap anak buahnya, terutama kesejahteraan. Kemudian sosial ini bukan untuk kepentingan prajurit saja, di negeri orang pun disebar Pak. Disebar, pastor-pastor disumbang buku Pak. Nggak ada yang tahu. Karena kepentingan pendidikan di Timor Leste saat itu. Sampai peta yang dari bola Pak dikirim juga, kami yang ngajukan sama beliau. Peta yang dari bola Pak itu juga sangat dibutuhkan sama murid-murid, dikirim dari Jakarta. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, dikirim dari Jakarta Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi bukan karena saya senang ya Pak, dosa rasanya. Usia saya udah tua Pak. Kalau pembohong itu, aduh ya Allah ya Tuhan. Dampaknya cucu saya kena. Iya, jadi pantas Pak, saya jawab pantas. Ya. Dengan alasannya sosial udah nyata. Mayoritas belum diketahui orang banyak. Di situ saja Pak. Kenapa nggak diketahui orang banyak Pak? Ya karena kenapa ya Bapak pertanyaan nggak pernah, ya itu salah beliau sendiri. Maksudnya nah baru masuk itu kemarin tentang sumbangan air ya Pak ya, di Jogja di ini, nah itu sudah dapat nilai plus Pak tuh, karena itu untuk seumur hidup. Nah ini mulai Pak meningkat tuh sama itu kan berapa provinsi itu yang dikasih sumber air tuh. Saya ikutin, saya bahagia Pak mendengar gitu. Nah kalimat pertanyaan Bapak itu tadi, karena satu dia mah nggak pamrih orangnya Pak. Kalau memberi selalu senyap. Iya senyap. Nah itu kekurangan beliau, kalau lainnya kan senang ditonton Pak. Saya amat itu, weh ya bagi sembako murah, weh. Mudah wah sambil diperagakan. Ya kita bukan sepihak Pak, mohon izin ya. Ini demokrasi, punya hak untuk menentukan pilihan. Ya ini karena Bapak bertanya sebagai petugas juga kami jawab Pak. Gitu. Itu kenapa nggak diketahui orang, yang saya tahu memang orangnya senyap Pak. Nggak mau didengar, nggak mau ditonton kalau berbuat sosial itu Pak. Tetapi luar biasa. Itu dari dulu Pak ya? Dari dulu. Jujur aja Pak. Ya itu saya ceritakan di Timor tuh nyampe gereja pun disumbang itu Pak. Gereja tuh tahu apa karpet atau apa tuh namanya Pak Sigit bagian Kasih 4. Dia tugas dia nyari karpet ke Jakarta dia dari dulu Pak. Cucu Bapak yang perempuan juga akhirnya berkiprah di tentara juga Pak ya? Cucu ya betul. Itu gimana ceritanya Pak? Nah ceritanya begini. Ketika Bapak Angga hadir di rumah ini Pak, memperkenalkan saya Angga dari staf ini, nyambung tuh, udah saya persilakan masuk. Mohon izin Pak, kami ingin wawancara dengan Bapak. Saya tanya, ini wawancara dalam rangka apa? Kalau Bapak sebagai petugas, setidaknya kami harus tahu surat perintah. Nah ini dari mana? Dari Pak Bowo. Mulai saya nih. Saya tanya, sandinya apa ketika masih dinas Mawar Merah? Oh, udah masuk. Udah lanjut. Mawar Merah lanjut. Ya itu berkepanjangan nyampe 2 kali ke rumah ini.
2 kali waktu itu kami seizin beliau ingin menanyakan kepada Bapak Slamet beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Pas ini anak saya ada saat itu Pak, ini Auji. Kita jujur ya Pak, nawarin uang 400 juta bentuk cek. Ini kami bukan menawarkan, kami hanya ditugaskan. Nah kenapa dia nawarkan uang 400 juta, ternyata rumah saya disurvei. Udah nggak layak lagi dihuni, suruh memperbaiki rumah ini. Kalau saya berpedoman, sepanjang nggak bocor ngapain harus mewah-mewah. Iya. Bukan kami tolak saat itu. Mohon izin Pak enggak. Saya bilang, saya bukan nolak tapi ditangguhkan atau dialihkan. Terus gimana Pak Slamet maksudnya? Cucu kami ini baru tamat SMA. Ingin masuk Koad. Mohon petunjuk dari Bapak. Terus ini masalah cek. Ya disampaikan, kami alihkan aja. Kenapa kata Pak Angga? Kenapa kok meminta itu? Ini biar dikenang sama Pak Prabowo. Sebaliknya cucu kami biar mengenang beliau. Akhirnya masuk dilaporkanlah ke beliau. Kontak ke orang tuanya, udah kamu daftar aja, karena ditanya mau daftar di mana, di ini. Akhirnya kita kasih biodata lengkap. Ya itu Pak, ceritanya seperti itu. Aslinya suruh memperbaiki rumah ini. Tapi Bapak lebih memilih pendidikan. Iya. Dan Pak Prabowo juga setuju. Nah, alhamdulillah Pak. Saya dengar tuh waktu ditelepon tuh suara beliau. Enggak, kamu urus sampai tuntas. Itu yang membuat hati saya senang Pak. Akhirnya dari berapa ratus yang lolos 48 Pak. Koad di Palembang tuh. Palembang ya. Karena saringannya begitu ketat. Alhamdulillah Pak, itu perjalanan cucu. Terakhir nih Pak. Siap. Ada yang mau Bapak sampaikan nggak tentang nilai-nilai atau kepribadian Pak Prabowo yang sekarang jadi calon presiden kita, buat teman-teman, buat kawan-kawan kita, kawan-kawan muda kita, Pak? Saya tidak akan mengatakan mewakili, bukan, tapi anggaplah saya sebagai mantan anak buah ya Pak, biar lebih netral lagi. Jadi semua itu Pak yang terkecoh oleh bahasa hoax itu tadi. Saya bertanggung jawab Pak. Kalau ada yang berdebat tentang dia penjahat itu, ini saya bertanggung jawab. Jangan mimpi lah. Dan itu udah dikelirkan di televisi. Berbeda-beda kepentingan tahun 98 itu. Beliau menyelamatkan negara, ini merasa terganggu. Itu sudah ketemu dengan Sujatmiko. Ya kan Pak? Ya. Pak Jatmiko, dia menyadari. Lepas, gabung. Jangan merenungi yang sudah lewat dah. Yang belum saja kita bangun, kita tata. Sudah itu bukan penyelesaian, akan mengakibatkan dendam jangka panjang. Ya semoga ya Pak ya, semuanya berjalan dengan baik. Amin, amin. Oke, kawan muda, kita selesaikan dulu obrolan kita kali ini. Karena waktu juga ya yang kita harus sudahi. Mudah-mudahan obrolan dengan Bapak Sersan II Purnawirawan Slamet Pujiwarna ini banyak memberi pemikiran-pemikiran baru atau nilai-nilai baru yang bisa diterapkan oleh kawan-kawan muda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak ya. Satu sehat, yang kedua sukses. Amin. Didasari oleh sehat baru sukses. Amin. Karena untuk melangkah berjuang Pak. Dan berkah. Amin. Oke, terima kasih ya Pak. Siap. 25 tahun yang pasti itu Pak. 25 tahun. Ketika itu kan kami juga ada kabar dari teman. Bapak nanti akan kedatangan petugas. Nah, aduh, dalam rangka apa? Nggak tahu Pak, itu rahasia negara. Wah, ya udahlah. Nggak lama kemudian kan
informasinya dicari ke kabupaten kota, Pak, yang berakhir di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ada catatan saya, arsip-arsip. Oh, betul, tinggal di Kelurahan Ciriung. Dilacak lewat Ciriung, kelurahan, diarahkan ke kampung ini, Pak. Baru mengenalkan, belum begitu, Pak, ada petugas ini. Astagfirullahaladzim, kita takut banget, Pak, ya bergemeter, mau kencing, mau. Ada begitu masuk, saya persilakan duduk. Izinkan, Pak, Bapak siapa, dalam rangka apa? Kami dari Menhan, Pak, ditugaskannya Bapak Prabowo untuk mencari Bapak. Ya, ini kami orangnya, silakan duduk. Kalau boleh saya tahu dalam rangka apa? Ya ternyata ingin menerbitkan buku itu. Ujung-ujungnya ke arah sana. Seizin kami, ya Bapak akan menerbitkan buku yang berjudul ini. Makanya saya bersumpah buku itu tidak akan saya buka kalau beliau belum naik. Oh gitu. Enggak, masih segelan, Pak. Masih segelan, saya bersumpah nanti saya bedah setelah beliau naik. Saya sebagai anak buah ya Pak, sangat merindukan banget. Tapi saya menyadari saya ini siapa, kepentingannya apa, gitu. Tidak serta rasa rindu tetap ada Pak. Ingin banget, tetapi kan sangat tidak mungkin Pak. Begitu rangkapnya, ring-ring gitu. Saya menyadari ya udah saya berdoa aja dah kalau malam hari udah semoga sukses selalu, panjang umur sehat. Jangan pernah rubah apa yang diucapkan di rakyat ini. Insya Allah. Prabowo Gibran, Man of Our Time.